jumpa lagi pemirsa. Syariat Islam menginginkan manusia itu mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Seorang pemikir Islam, Imam Shatibi, menggunakan istilah maslahah, yaitu yang maknanya lebih nggak hanya sekedar utility atau kepuasan pribadi dalam terminologi ekonomi konvensional. Jadi maslahah itu merupakan suatu tujuan utama dari sisi hukum syariat. Menurut Imam Shatibi, maslahah itu adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Yaitu ada 5 elemen dasar, seperti saya sebutkan tadi, maqasid syariah, bagaimana melindungi jiwa, al-nafs, bagaimana melindungi properti atau harta kita, al-mal, bagaimana kita menjaga agama kita, ad-din kita, akal kita, dan keluarga dan keturunan kita. Jadi semua barang dan jasa yang mendukung tercapai dan terpeliharanya kelima elemen di atas pada setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Masalah punya sifat yang subjektif, dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan pada dirinya. Namun berbeda dengan konsep utility atau kepuasaan, kriteria masalah sudah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat untuk semua individu. Misalnya, seseorang mempertimbangkan bahwa bunga bank memberikan masalah atau kepuasan buat dirinya sendiri. Tapi bagi syariah, dengan yang menetapkan keharaman bunga, maka penilaian individu itu otomatis gugur. Konsep maslahah ini mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun distribusi. Karena seperti saya sebutkan tadi, dengan utility hanya kepuasan pribadi, kalau kesemaslahatan ini lebih kepada kepentingan umat yang lebih banyak. Nah, ada 2 jenis maslahah. Yang pertama adalah maslahah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Dan kedua adalah elemen maslahah yang hanya menyangkut kehidupan di akhirat saja. Jadi dengan demikian, seorang individu muslim mempunyai 2 jenis pilihan. Berapa jenis pendapatannya yang akan dilokalisasikan untuk masalah jenis pertama, dan berapa yang untuk masalah jenis kedua. Mana yang dialokasikan untuk dunia, mana yang dialokasikan kepada akhirat. Berapa bagian pendapatannya nanti yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dunia, dan berapa persen yang akan dialokasikan untuk kebutuhan akhirat. Jadi saudara, permisa, dalam pola konsumsi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sistem pola konsumsi dalam Islam berbeda dengan konvensional dalam mencapai tingkat kepuasan. Islam nggak hanya menekankan pentingnya kepuasan pribadi, tapi lebih mengutamakan adanya kemaslahatan atau permanfaatan kepentingan orang banyak. Sehingga dengan memahami konsep pola konsumsi Islam dan skala prioritas, bagaimana kita mencapai konsep daruriyat, hajat, dan tahsiniyah tadi, kita sebagai umat muslim akan otomatis membatasi dan melakukan suatu consumption behavior yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, justru bagi pengusaha, dengan adanya pola konsumsi yang bisa dikatakan malah mengecilkan kualitas atau kuantitas dari konsumen Islam, bagi seorang pengusaha itu justru akan menciptakan peluang baru. Bagaimana menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan pola konsumsi tersebut, yang justru akan lebih memperluas pasar. Nanti dalam episode berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana satu strategi yang dinamakan satu strategi Samudra Biru Syariah. Itu suatu strategi bagaimana seorang produsen atau seorang pengusaha memproduksi barang atau jasanya
dan memasarkannya disesuaikan dengan pola konsumsi Islami ini tadi. Bagaimana masuk ke dalam satu market, di mana market tersebut adalah market yang sangat menjunjung tinggi pola konsumsi, market Islami. Justru nanti akan terlihat betapa potensinya jauh lebih besar dibanding potensi market yang ada saat ini, market yang konvensional. Demikian pemirsa, saya Rahmat Akbar, sampai jumpa di episode berikutnya dalam acara Go Syar'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Syar'i.